Shalom Alaihim, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan anak-anakku yang kekasih. Bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali yang akan kita baca dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Mari kita berdoa terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, ya Kristus yang telah bangkit, ya Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur pada saat ini ketika kami boleh kembali mengingat rayakan kebangkitan-Mu. Kami boleh merasakan bahwa Engkau hadir di sama-tengah kami, menolong dan membimbing kami. Saat ini kembali kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, supaya kami bukan saja mampu mengerti firman-Mu, tetapi kami diberikan kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu ini dalam keseharian hidup kami. Ini doa pengharapan kami Bapa. Kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit kami berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23 yang menyatakan demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, kalau kita renungkan firman atau dalam bacaan kita saat ini, dikisahkan bagaimana para murid Yesus sedang berada dalam suasana yang mencekam. Mereka ketakutan sampai-sampai harus bersembunyi di suatu tempat dengan pintu yang dikunci rapat-rapat. Mereka takut terhadap para pemimpin Yahudi, orang Yahudi. Mereka khawatir jangan-jangan mereka mengejar dan menangkap mereka. Seperti yang sudah dilakukannya terhadap Yesus. Yang adalah guru dan Tuhan bagi mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, diadili, kemudian disiksa dan disalibkan. Mereka mengalami hal ini. Ketakutan begitu mencekam. Sehingga membuat mereka kehilangan damai. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sampai
hanya sembunyilah yang mereka lakukan. Bersembunyi. Dalam suasana yang tegang seperti itu mencekam, tiba-tiba datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Sementara pintu tetap terkunci rapat-rapat. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Sebuah ungkapan yang pernah Tuhan Yesus juga ucapkan kepada para murid yang ada di Yohanes pasal 14 di ayat 27 dikatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ini ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika menjumpai atau menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya. Meski saat itu mereka terkejut karena Tuhan Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Namun suasana hati mereka berubah menjadi sukacita karena mereka dapat melihat langsung bahwa Guru dan Tuhan Yesus benar-benar masih hidup. Tuhan Yesus benar-benar ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menunjukkan tangan bekas luka karena dipaku dan juga lambung yang ditusuk oleh tombak. Itu ditunjukkan kepada para murid yang ada di tempat sedang bersembunyi tadi. Kalau kita membaca di kitab Injil menurut Lukas di pasal 24 ayat 36 sampai 49. Dalam kisah yang sama bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Selalu diiringi dengan tindakan oleh Yesus dengan menampakkan atau menunjukkan luka di tangan dan juga di lambung. Bahkan Tuhan Yesus juga mengajak para murid untuk makan roti dan ikan. Lalu ketika murid Yesus yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus, mereka sedang mempercakapkan peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bertemu dengan orang dalam perjalanan tersebut. Dengan menggebu-gebu mereka cerita, tetapi mereka tidak tahu yang dalam seperjalanan menuju ke Emmaus itu adalah Yesus. Mereka baru mengenali Tuhan Yesus ketika mereka memaksa tamu yang seperjalanan dengannya untuk menginap. Lalu ketika menyuguhkan makanan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti, membagikannya kepada murid-murid. Barulah mereka sadar bahwa yang sedang dalam perjalanan dengan mereka menuju ke Emmaus itu adalah Tuhan Yesus. Demikian juga ketika Thomas dijumpai oleh Tuhan Yesus. Karena Thomas tidak akan percaya sebelum mencucukkan tangannya ke bekas luka Tuhan Yesus. Pada akhirnya mereka menjadi percaya, menjadi bersukacita karena mereka dapat menyaksikan bahwa benar Yesus telah bangkit. Ibu bapa, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan atau menunjukkan bekas luka di tangan dan juga di lambung. Lalu mereka mengajak mereka untuk makan roti dan ikan. Hal ini dilakukan Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa dialah Yesus yang telah bangkit itu. Dia sudah bangkit dari kematian atau dari kubur. Kalau kita menyaksikan di sini, mereka mengalami sukacita
karena melihat atau berjumpa dengan Tuhan Yesus yang hidup. Sukacita keselamatan karena melihat Tuhan Yesus Kristus yang bangkit memenuhi hati mereka, meluap-luap dengan sukacita. Sesudah penuh dengan damai dan sukacita karena penampakan kehadiran Tuhan Yesus, mereka menerima tugas menjadi utusan Kristus. Dalam ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Para murid diutus oleh Tuhan Yesus. Pengutusannya sama seperti Bapa mengutus Yesus. Ada dua kualifikasi dalam pengutusan tersebut. Yang pertama, misi para murid adalah meneruskan apa yang menjadi misi Yesus dari Bapa, yakni membawa kabar baik, kabar keselamatan bagi dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa misi itu harus dijalankan persis sama dengan apa yang Tuhan Yesus jalankan atau kerjakan, yakni dengan bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Ketika Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, dia harus berkorban mati di kayu salib. Dia benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Bapa sampai dia menyelesaikan tugasnya mati di kayu salib, seturut dengan apa yang Bapa kehendaki. Demikian juga para murid saat itu. Dia pun juga harus mengerjakan sama seperti pengutusan yang disampaikan Bapa kepada Yesus. Dengan penuh ketaatan, dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa dan Allah Anak. Bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus menghembuskan atau menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Pengutusan dan pencurahan Roh Kudus ini kelak kemudian akan menjadi fondasi bagi gereja dalam melayani. Ibu Bapa, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, Roh Kudus hadir mengubah ketakutan dan juga bersembunyi menjadi keberanian dan keterbukaan untuk menjadi utusan yang disertai oleh wibawa dari Sang Pengutus. Itu dapat kita baca di ayatnya yang ke-23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini adalah wibawa ilahi, wibawa Sang Kristus yang dianugerahkan kepada murid-muridnya saat diutus membawa kabar sukacita, membawa kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus yang bangkit. Ibu Bapa, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, apakah saat ini kita sedang kehilangan damai dan sukacita karena berbagai gumulan hidup yang tak pernah kunjung usai? Mungkin kita sedang dibelenggu dengan keangkuhan, keegoisan, kesombongan diri. Mungkin kita sedang dibelenggu dengan pergumulan yang berat. Silih berganti datangnya tidak pernah selesai-selesai. Atau kita sedang berada dalam duka cita yang mencekam, sehingga kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera.
Kita takut untuk melangkah. Kita takut untuk berbuat sesuatu. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Sambutilah uluran tangan yang penuh luka, yang terluka oleh paku. Yang terulur, merengkuh ketidakberdayaan kita. Yang terulur untuk merangkul kita. Membawa ke dalam pelukan Yesus yang penuh dengan damai dan sukacita itu. Yesus menghendaki agar kita kembali terhubung dengannya. Supaya kita memiliki kekuatan dan keberanian serta kemampuan untuk menjadi pembawa kabar baik dimanapun dan dalam kondisi apapun kita. Tetaplah bergantung kepada Tuhan Yesus dalam suka dan duka dan dalam karya layan kita. Damai sejahtera dan sukacita kebangkitan Tuhan Yesus menguatkan dan memampukan kita untuk bertahan dalam segala perkara di kehidupan ini. Sehingga pada akhirnya berita tentang Tuhan Yesus yang bangkit sampai kepada semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Itulah misi yang harus kita jalankan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Bersukacitalah kembali menjalani kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan tetap terhubung kepada Tuhan, agar kita dimampukan untuk seterusnya bergantung kepada Dia, membawa damai sejahtera dan sukacita serta kabar baik, kabar keselamatan bagi seluruh dunia dimanapun kita berada. Tuhan Yesus bangkit. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan karena Engkau menganugerahkan keselamatan bagi kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami imani saat ini tidak menjadi sia-sia karena kami percaya kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus yang bangkit dari kematian. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Ketika kami dicekam oleh ketakutan, keputusasaan, ketidakberdayaan dalam menjalani hidup ini. Karena begitu banyak kesulitan pergumulan yang kami alami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau merengkuh kami. Engkau memeluk kami dengan erat, dengan tangan penuh kasih. Sehingga kami dimampukan untuk berdiri tegak, bersukacita kembali dan memperoleh damai sejahtera-Mu untuk menjalani hari-hari hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Apa yang kami alami saat ini, duka cita kami, keluh kesah hidup kami, kesulitan-kesulitan kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu, Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus. Agar kami dimampukan untuk membawa kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus yang bangkit. Lewat setiap pikir, kata, dan laku kami. Kami boleh bersukacita kembali Tuhan. Karena Yesus bangkit, iman kami tidak menjadi sia-sia. Besertalah kami terus Tuhan,
menjalani hari-hari hidup kami dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.